warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi saudara. Sekilas info kembali hadir menemani Anda selama 15 menit ke depan. Bersama saya, Uki Dia Susvitasari, dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Berikut ini cuplikan berita video aktual hari. Sejak Presiden Joko Widodo menginformasikan masalah kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia, yakni 2 Maret 2020, banyak masyarakat Indonesia yang merasa panik. Salah satu fenomena tersebut adalah panic buying. Dari fenomena tersebut, lalu kemudian timbul berbagai pertanyaan. Mengapa manusia memiliki rasa panik berlebih dalam menanggapi berbagai persoalan? Salah satunya menanggapi wabah virus COVID-19 ini. Gangguan kecemasan merupakan suatu bentuk ketakutan yang sangat besar, sehingga pengidapnya tidak bisa mengontrol ketakutan yang akan berdampak pada perilakunya. Adapun gejalanya, diantaranya ia akan merasa panik, jantung berdebar, dan pikirannya sulit untuk dikontrol. Jika ia berhasil mengontrol pikiran cemasnya, ia akan kembali berpikir dengan baik. Prevalensi gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas di Indonesia mencapai 6% atau sekitar 14 juta jiwa pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 9,8%. Gangguan kecemasan dapat dialami oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua, serta dapat dialami pada orang dengan kondisi yang sehat maupun yang sakit. Biasanya, perempuan lebih rentan mengalami kecemasan dibanding laki-laki karena faktor hormon. Akan tetapi, bukan berarti laki-laki tidak bisa mengalami kecemasan. Kecemasan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Ada hal-hal yang menurut orang lain terlihat biasa saja, tapi sebaliknya bisa menjadi hal yang tidak biasa untuk orang yang sedang mengalami kecemasan. Misalnya, saat seseorang sedang berjalan, tiba-tiba ia menangis karena melihat sesuatu. Secara tak sadar, ia mengalami cemas, gelisah, bahkan panik. Hal itu bisa disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau trauma di masa lalu. Misalnya, dari perilaku orang tua atau keluarga yang selalu membanding-bandingkan ia dengan orang lain yang mengakibatkan ia tidak bisa menemukan identitas dirinya. Sehingga, pada saat dewasa, ia mungkin bisa menjadi pribadi yang minder dan takut. Seseorang bisa dicap mengalami gangguan kecemasan bila selama 2 minggu berturut-turut kecemasannya tidak juga hilang. Kecemasan juga dapat berlanjut menjadi gangguan kejiwaan, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri jika tidak segera disembuhkan. Maka dari itu, agar kecemasan tidak berlanjut semakin parah, pengidapnya harus berani mematahkan ketakutannya agar perilakunya tidak berpengaruh ke dirinya maupun orang lain. Lakukan hal-hal positif dan mengapresiasi hal tersebut walau itu hal kecil sekalipun dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Relaksasi dan mindfulness juga dapat dilakukan untuk menurunkan tensi dan kadar kecemasan, sehingga bisa kembali berpikir bersih dan fokus. Sobat Indonesiawan, tahu nggak kalian, kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja, tetapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Beberapa tayangan sejumlah informasi COVID-19 yang dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah COVID-19 dalam sudut pandang neuroscience. Perilaku panik yang sering kita kerjakan, yang sering kita lakukan, ternyata memberikan dampak yang sangat tinggi bagi seorang yang akan cepat tertular COVID-19. Lalu, bagaimana cara kita meluruskan neuroscience perilaku kita dalam hal tersebut? Simak tayangan berikut ini.
Membantu memenuhi kebutuhan orang lain dan lingkungan kita. Orang yang peduli senang melakukan hal yang bermanfaat untuk sesama. Aku peduli pada orang tuaku. Aku membantu meringankan pekerjaan mamaku. Menjaga adik ketika mama sedang merapikan rumah. Aku suka berbagi kue dengan kakakku. Berbagi mainan dengan kakak dan adik tercinta. Aku suka menikmati yang kumiliki bersama-sama. Bermain bersama adikku sangatlah menyenangkan. Kusisihkan sebagian uang jajanku untuk bersedekah. Aku tidak mau menjadi orang yang bermewah-mewah. Jangan lupa tersenyum kepada sesama. Senyum kepada sesama pun bernilai ibadah. Bisa mendapat pahala loh dari Allah. Menjenguk teman yang sakit. Jangan lupa doakan untuk kesembuhannya. Aku mau belajar dan bermain dengan santun bersama teman-teman. Saat menggunakan barang orang lain, aku berhati-hati. Kalau barangnya rusak, mereka bisa sedih. Aku pun ikut bersedih. Aku peduli kepada teman, orang tua, adik, kakak, dan sesama. Hai Sobat Grandy, pandemi yang sedang terjadi sekarang membuat pemerintah mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja. Namun, masih saja banyak orang yang tetap ngeyel dan tetap keluar rumah tanpa tujuan yang jelas karena merasa bosan tinggal di rumah. Padahal, Sobat Grandy tahu nggak sih, ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar selama masa karantina ini kita tidak bosan untuk tinggal di rumah. Nah Sobat Grandy, kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, teman-teman dapat mempergunakan waktu di rumah aja dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Salah satunya dengan cara memperbanyak sholat sunnah kalian. Yang kedua, untuk Sobat Grandy yang suka nonton film, drama Korea, ataupun anime, nah, ini saatnya teman-teman bisa menghabiskan waktu kalian dengan menonton film, drama Korea, ataupun anime. Teman-teman harus ingat ya, jangan cuma nonton saja, tapi teman-teman juga harus dapat memetik nilai apa saja yang dapat diambil dari film, drakor, atau anime yang teman-teman nonton. Yang ketiga, bermain game online. Teman-teman dapat mempergunakan game online untuk bermain bersama teman-teman yang lain, namun ingat, tetap di rumah aja. Yang keempat, Sobat Grandy dapat mengisi waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Belajar di rumah bukan berarti kita harus malas-malasan loh ya. Jadi untuk teman-teman yang tugasnya sudah numpuk banget, ini saatnya kalian menyelesaikan tugas kalian satu persatu. Yang kelima, berolahraga dan berjemur. Saat sekarang ini, kita dianjurkan untuk rajin berolahraga untuk menjaga metabolisme tubuh kita. Dan kita juga dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari langsung, namun di waktu-waktu tertentu. Yang keenam, membantu orang tua. Nah teman-teman, mumpung kita lagi belajar di rumah, jadi kita sebagai seorang anak harus lebih banyak membantu kedua orang tua kita. Karena jika sudah sekolah nanti, pasti waktu kita untuk membantu orang tua akan semakin berkurang. Jadi teman-teman, selama belajar di rumah, jangan lupa untuk membantu orang tua kalian ya. Yang ketujuh, bermain bersama keluarga. 8. Menonton YouTube. Nah, Sobat Grandy harus benar-benar bijak dalam memilih konten yang akan kalian tonton ya. Konten yang bagus itu konten yang dapat memberikan pengaruh positif kepada Sobat Grandy. Jadi, bukan hanya yang sekedar menghibur saja. Yang kesembilan, membantu pemerintah menjadi pelopor pencegah virus corona dengan cara mengingatkan teman kalian yang masih saja sering berada di luar rumah untuk sesuatu hal yang tidak penting, bahwa hal tersebut sangat salah karena kita telah dianjurkan untuk tetap berada di rumah aja. And last but not least,
Lakukan apa yang kamu suka dan tingkatkan skill yang kamu punya. Nah teman-teman, itu dia beberapa hal yang dapat mengisi waktu kosong kalian selama di rumah aja. Dengan di rumah aja, kalian sudah turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penularan virus corona. Banyak kejadian perilaku yang tanpa kita sadari ternyata neuroscience itu menjadikan kita akan cepat tertular oleh COVID-19. Tayangan berikut ini akan memberikan Anda solusi bagaimana cara supaya kita tidak akan cepat tertular oleh COVID-19. Dan tayangan berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Apa itu sedekah? Sedekah atau sodakoh adalah memberikan suatu barang atau jasa kepada orang yang membutuhkan dengan mengharap pahala dari Allah. Salah satu jenis sedekah yaitu sedekah harta. Yang dimaksud sedekah harta adalah memberikan sebagian harta kalian kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, memberikan sebagian uang kalian kepada seseorang yang lebih membutuhkan, sehingga uang tersebut bisa sedikit meringankan bebannya seperti dalam hal kebutuhan sehari-hari. Atau juga bisa dengan menyumbangkan sedikit harta kalian kepada saudara kita yang terkena musibah. Dan yang terakhir, kalian bisa juga sedekah dalam pembangunan masjid. Dan amal tersebut akan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus sampai kalian meninggal. Nah, itu beberapa contoh sedekah yang menggunakan harta. Maka gunakanlah sebagian hartamu untuk bersedekah. Karena harta yang kamu sedekahkan itu tidak akan berkurang. Malah Allah akan lipat gandakan pahalamu. Jika diibaratkan dengan tumbuhan padi, setiap kalian menanam satu tumbuhan, maka akan menghasilkan beras dengan jumlah yang berkali-kali lipat jumlahnya. Maka jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan sebagian hartamu untuk dijadikan sebagai ladang pahalamu. Dan ada juga sedekah dengan berzikir, karena terdapat hadis yang berisi dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dan sedekah paling ringan apabila dilakukan yaitu sedekah dengan senyum apabila bertemu dengan sahabat atau orang lain di jalan atau dimanapun. Nah, sekian dari penjelasan mengenai sedekah. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya.